kerja di sini. Yang kedua, dan di sini juga ada kebun deh. Jembatan akar mini kawan-kawan, ya mungkin sekitar 2 meteran lah. Nah, ini jembatan penghubungnya. Sana ada jembatan akar mini. Oke, ini mes bagi para pekerja. Oke, kita melewati ini. Sudah lama terakhir. Sini juga ada yang pernah jatuh. Dan lumayan juga luka-lukanya karena ini krekil ya. Krekel atau krekel. Ini jalannya sudah biasa dilewati oleh pengendara sebelumnya, jadi ini sudah jadi jalan. Dan nggak ada lagi krekel di atasnya, jadi gampang jalan. Tetap hati-hati. Ini cukup curam juga. Sebelah kiri kita itu ada jurang, jadi di sana cukup curam kawan-kawan. Mungkin tingginya ada sekitar 40-50 meter ke bawah. Cukup curam, terjal. Ini cukup bahaya lah sebenarnya. Oke, kita ambil jalan sebelah kiri. Ini sepertinya cuma setengah yang dikasih tahu, nggak tahu mungkin pembangunannya cuma sampai sini. Kabarnya belum dilanjutkan sampai tahun 2024. Saya nggak tahu lah ya. Kabarnya ya tunggu tender selanjutnya. Mudah-mudahan cepat rampung dan jadwal kita mudah-mudahan jadi bisa dilewati. Setidaknya jarak antara pesisir selatan dengan Solo, Kabupaten Solo sudah mudah diakses dengan cepat. Nah, kalau kita lewat normal sekitar 4 jam sampai 5 jam begitu daerah atau lokasi kita berada di pesisir selatan menuju Kabupaten Solo, Malahan Panjang Kabupaten Solo. Lumayan datar dan lumayan mulus. Oke. Di sini saya menggunakan ban dual purpose, jadi bukan ban biasa ya, ban dual purpose yang mana ban ini bisa menghandle dua kondisi jalanan. Pertama, jalanan yang bertanah, ya, dan jalanan yang beraspal. Oke, jadi yang untuk kondisi bannya itu berbeda dengan ban yang standar. Tapi bukan ban trail ya, beda. Ada ban searching aja, berapa ban purpose. Itu harganya sendiri ya, mungkin sekitar 200 ribuan. Untuk ban belakang kalau yang beres ya, mungkin sekitar 230 sampai 280 ribu. Tergantung juga toko serta merek yang kita beli. Tapi jujur aja, sejak saya pakai dual purpose untuk melewati ini jauh lebih mudah. Alhamdulillah, jauh lebih membantu lah ketimbang kita pakai yang standar.
sudah masuk ke Kampung Binuang. Di Kampung dulu juga dulunya. Di Kampung Binuang, tapi penduduk sini sudah dipindahkan ke daerah Lunang Selaut pada tahun 1997 atau 1998 ya, saya lupa sekitar tahun itu. Oke, ini rumah dulu, salah satu rumah dulu kawan-kawan di atas itu. Lalu penduduknya sudah agak ada lagi ya, tahun 1990-an sudah dipindahkan ke daerah Lunang Selaut. Nah, ini ada beberapa kelompok ya, banyak saya nggak tahu ini. Datang di daerah Bayang sepertinya. Ini jalannya lumayan lebar, sekitar 8 hingga 10 meter ya. Untuk kemudahannya memang jauh lebih mudah ketika kita melewati jalan Bayang menuju Kabupaten Solo, jalan panjang Kabupaten Solo pada kondisi cerah. Jadi kalau hujan aja 2 hari, wah itu udah beda cerita sebenarnya. Kalau udah hujan 1 hari aja, 1 hari itu ceritanya udah bakal beda saat kita melewati daerah ini, terutama nanti di daerah tanjakan Kayu Kale, dari Bukit Gandung menuju Kayu Kale. Kalau kita datang dari arah Bayang, kawan-kawan. Kalau kita datang dari arah Panjang juga menjadi bahaya. Maka di sini juga akan bahaya ya, karena ini ada licin kalau hujan. Ini agak mendaki sedikit. Nah, terutama di daerah Kayu Kale, banyak Kayu Kale. Kita datang dari rest area 2 ya, mulai dari rest area 1 ke atas itu udah mulai menantang. Kalau hari hujan, kalau hari cerah ya seperti ini, alhamdulillah tidak ada terlalu kendala ya. Jalan tetap aman sampai tujuan, insyaallah. Oke, kita udah sampai di rest area 6, teman-teman. Rest area 6. Sebentar lagi kita akan sampai ya. Sebentar lagi ya, sorry, tidak lama. Setelah ini sepertinya rest area 6. Anda bisa boleh waktu lepas rehat atau rehat sejenak. Kalau datang dari Jalan Panjang, ini rest area pertama sebenarnya 1. Maksud saya itu bukan dari Jalan Panjang ya, kalau dari Jalan Panjang udah banyak dari tadi ya rest area. Jadi kalau kita datang dari arah ini pesisir selatan Bayang, ini adalah rest area 6. Biasanya di sana banyak pengendara juga yang berhenti. Ini ada kendaraan tapi orangnya nggak ada ya. Ini rest area 5, tempat berhenti kelima. Jadi orangnya sedang buang air, nggak tahu juga. Oke, ini turunan kawan-kawan menuju rest area 4. Oh, ternyata ada orang yang jalan kaki ke atas. Nah, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar sejauh ini. Mudah-mudahan lancar selalu. Nah, ini dia rest area 4. Kalau kita datang dari arah Bayang, Warwai arah Bayang ya, Warwai Bayang. Ini rest area 4. Di sini biasanya kalau hari Minggu, kalau kita datang hari Ahad ya, Minggu atau Ahad, di sini ramai sekali yang berhenti melepas penat. Karena apa? Karena banyak yang berboncengan harus jalan kaki dulu dari bawah. Kalau nggak jalan kaki ya biasanya tergantung kondisi kendaraan yang kita gunakan ya. Ini memang agak terjal. Jadi kendaraannya harus fit, harus bertenaga, dan skill yang membawanya pun juga harus mumpuni. Banyak yang bawa kendaraan dengan cc besar seperti 150, 160, yang banyak juga jatuh di sana bahkan nggak naik. Nah, ya tergantung juga ya dengan keselamatan kita masing-masing. Nah, ini rest area 3, tetap hati-hati ya. Ini rest area 3.
Dan ini turunan yang juga termasuk turunan curam. Kalau kita datang dari arah Lahan Panjang, kalau kita datang dari arah Bayang, ini pendakian yang cukup terjal. Agak batuk sendiri sedikit. Nah ini dia. Ini jalannya masih jelek sekali ya, masih jelek. Ini luar biasa sebenarnya sih. Kalau kendaraan-kendaraan yang standar naik ini, saya salut sih sama drivernya. Pernah ketemu juga driver wanita, bukan driver ya, rider wanita dengan kendaraan standar, kayaknya masih sekolah gitu, tapi mampu menuruni jalanan licin seperti ini dengan tetap hati-hati dan selamat, alhamdulillah. Tapi sayang, keluarganya yang lain yang dengan kendaraan yang lain malah jatuh dan juga malah bahaya ya hasilnya, mana abang itu malah luka-luka ya. Jadi tetap hati-hati, walaupun memang kendaraan kita tetap fit, tapi kalau skillnya kurang mumpuni, ya juga bisa bahaya. Tetap hati-hati, banyak berdoa, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah ini dia rest area kedua, dan di sini juga merupakan salah satu tempat pemberhentian bagi para pengendara ya, pengendara yang mungkin capek. Nah, karena ini udah pendakian, ini pendakian Kayu Kale sampai ke rest area 4 tadi. Ini pendakian Kayu Kale. Kalau kita sekarang kan turunan ya. Kalau kita datang dari arah Bayang, ini adalah pendakian Kayu Kale yang merupakan salah satu pendakian yang menantang. Nih, di sini biasanya banyak, lumayan licin ini, masya Allah. Yuk, tetap hati-hati. Nah, ini lumayan licin dan juga kecil. Jalanannya mungkin sekitar 3 meter lah paling lebar ini. 3 meter. Nah, oke, alhamdulillah kita udah hampir sampai di dataran ya. Oke, nah ini dia. Alhamdulillah, kawan-kawan. Kurang lebih udah berapa menit ya? Udah 20 atau 30 menit lah. Ini udah 30 menit. Tapi udah setengah jam kita udah sampai di rest area 1 atau puncak Bukit Gandum, kawan-kawan. Nah ini dia, ini biasanya tempat nongkrong nih. Dan bahkan hari Minggu kemarin ini ada yang jualan bakso sampai sini, luar biasa. Berkah ya. Lalu kita udah sampai di puncak Bukit Gandum, kawan-kawan. Ini puncak Bukit Gandum. Jalanannya cukup datar, cukup bagus. Oke. Ya cukup bagus ya, datar juga. Keren. Oke, nah ini dia puncak Bukit Gandumnya, puncak Bukit Gandum yang sebelumnya. Wow, men, luar biasa ini ya, taman lobang ya. Gak usah komen bang. Oke, ini kita udah di turunan, kita menuju Bukit Gandum, kawan-kawan. Nggak tahu juga kenapa namanya Bukit Gandum, mungkin dahulu penduduk di sini ya. Di sini juga ada kampung dulunya, ada sekolah, bahkan saya dengar tahun 1992 ya, apa 2002 itu sekolahnya ditutup, akhirnya dipindahkan ke daerah Muaro Ai ya, penduduk sini. Oke. Nah kita udah di turunan Bukit Gandum, di turunan Bukit Gandum. Nah di sana ada kampung Tulo, kawan-kawan, dulunya ada kampung Tulo ya, kampung yang dulu dihuni oleh penduduk, tapi sekarang udah nggak ada karena semuanya udah turun ke daerah Muaro Ai, Bayang Utara. Ini ada kayaknya parkir ya, salah satu mobil Naos. Ya, Naos mobil. Sampai ke sini. Ya, kalau untuk kelas 4WD atau mungkin ya kalau kita sebut merek ya brand yang 4WD lah kategorinya. Di Fortuner Pajero kayaknya nyampe ke sini. Kalau mobil-mobil yang lain kalau tenaganya cukup kayaknya juga bisa sampai ke sini. Kalau udah ada yang sampai ke Lahan Panjang dan balik lagi ke arah Bayang. Kemarin itu sudah saya post, itu mobil pribadi ya, minibus ya, Avanza sampai ke
daerah Solo. Udah bisa dilewati kalau seandainya jalanannya bagus kayak gini, nggak ada hujan, nggak ada lecek, nggak ada ojek. Aduh, lain cerita ini. Jadi bisa dilewati, udah bisa dilewati untuk kendaraan roda 4, udah bisa dilewati dengan syarat tenaganya bagus, remnya bagus, skill drivernya juga bagus. Kalau enggak, ya jangan coba-coba Pak, Bu. Bahaya, mending ya udahlah pakai kendaraan roda 2, kalau enggak jalan kaki. Tapi kan sayang juga kalau udah ada kendaraan tapi nggak dipakai, kan sayang. Iya sayang Pak, masa kesini kagak pakai, mahal ah. Nah ini dia, kita udah hampir sampai di jembatan Batu Ampasira kawan-kawan. Jembatan Batu Ampasira salah satu trek pertama kalau kita melewati jalanan tanah. Jadi dari Batu Ampasira ini kita mulai start menuju perbatasan jalan yang diaspal dengan jalan yang belum diaspal, yaitu di daerah Sariabayang, Kabupaten Solo. Sekarang udah masuk dia kepada Kabupaten Solo, walaupun namanya Sariabayang, tapi dia termasuk ke dalam Kabupaten Solo karena mungkin mengarah atau lebih dekat kepada Kabupaten Solo, kita nggak tahu. Yang jelas di sana juga termasuk dulunya adalah orang Bayang ya. Nah ini dia jembatan Batu Ampasira, udah banyak direview, bahkan salah satunya direview oleh kami Kampung Kito kawan-kawan. Nah ini dia, ini Batu Ampasira, kita udah sampai alhamdulillah di sini, dan kayaknya saya sampai sini aja ya. Nanti kita lanjutkan, saya tunggu dulu ya. Oke, kita taruh dulu motor di sini. Kita udah sampai di Batu Ampasira. Nah ini dia jembatan Batu Ampasira. Dari sini kita treknya langsung naik, langsung mendaki sampai ke atas, sampai ke rest area 4, itu yang jauh bahaya ya, yang agak terbilang-bilang sulit lah untuk dilewati. Dari sini sampai ke rest area 4 Kampung Binuang. Jadi dari sini kemarin ramai sekali, sekarang ya udah karena hari Senin ya, jadi banyak yang nggak kesini karena mungkin dengan alasan bukan weekend, bukan libur juga. Oke, keren. Alhamdulillah ya, dalam waktu 40 menit kurang lebih kita sampai ke Batu Ampasira. Berarti kalau normalnya kita pelan-pelan, anggaplah 1 jam ya kalau kita pelan-pelan. Tapi kalau kondisinya jalanan nggak bagus ya pastinya akan lebih. Bisa jadi 1,5 jam sampai 2 jam kalau kondisi jalanan nggak bagus. Kita datang dari arah Bayang, pesisir selatan menuju Kabupaten Solo. Tapi kembali lagi kepada skill juga kondisi kendaraan kita masing-masing. Itu dia kawan-kawan, kita udah lewatin dari daerah Alan Panjang, kebun teh Alan Panjang sampai ke Batu Ampasira. Ini kurang lebih 50 menit. Kurang lebih 50 menit. Tapi kalau kita normal ya, kalau kita ingin nikmatin perjalanan itu sekitar 1 jaman lebih lah, 1 sampai 1,5 jam. Kalau seandainya jalanan ini becek atau mungkin selesai hujan ya, sesudah hujan, dimana trek-trek tanah ini akan licin, itu bisa butuh waktu sampai 2 jam kawan-kawan, dari Alan Panjang sampai ke sini atau sebaliknya. Hanya saja dari sini, kalau kita dari Morowali tentu jauh lebih menantang karena kita harus mendaki melewati trek tadi. Kalau kita datang dari Alan Panjang, itu turunan juga jauh bahaya juga karena kebanyakan juga mengalami slip ya. Bannya slip, ban motor slip, banyak yang jatuh juga. Bahkan yang terakhir jatuh juga itu karena slip, jatuh akhirnya luka-luka, dan itu bahaya. Tetap hati-hati dalam berkendara ya, mudah-mudahan selamat selalu untuk kita. Jangan lupa berdoa. So bagi kawan-kawan yang akan datang ke sini, bagi di sana yang akan datang sini, pastikan kondisi bannya bagus, kondisi kendaraannya dalam keadaan fit, dan kondisi kita dalam keadaan prima. Kalau seandainya kita datang dengan keluarga, otomatis saat melewati trek tadi kita harus jalan kaki. Maksud saya itu keluarga kita lah yang kita tumpangi tadi harus jalan kaki kawan-kawan, karena memang nggak bisa dilewati kalau seandainya berdua, kecuali memang kendaraan kita bagus dan tenaganya oke. Kalau enggak ya bisa akan aja jalan kaki sambil olahraga untuk keluarganya ya, mudah-mudahan ya. Oke kawan-kawan, see you next time. Mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih udah ngikutin video ini, semoga membantu dan sebagai informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebagai informasi ini kita udah sampai di Kampung Morowali ya. Ini udah wilayah Kampung Morowali ya. Tapi lebih tepatnya dari sini ke Kampung Morowali itu kurang lebih 2 km lagi. So udah dekat ya.
Kalau dari sini ke Pasar Baru kurang lebih sekitar 25 km. Ya, 27 km lah. Kalau dari sini ke Pasar Baru pesisir selatan. So dari sini ke Lahan Panjang itu bisa jadi lebih ya, lebih waktunya. Jadi 40, maksud saya itu 50 menit lebih. Kalau dari Lahan Panjang ke sini ya juga tergantung kita membawa kendaraan tersebut. Ya, tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.